Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwijaya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi pertanian. Yang pertama, perbedaan ekonomi pertanian konvensional dan ekonomi modern. Bisa dikatakan, saat ini pertanian konvensional lebih banyak dilakukan di negara-negara berkembang, sedangkan pertanian modern banyak dilakukan di negara-negara yang sudah maju. Perbedaan sistem pertanian ini berpengaruh terhadap produktivitas. Hasilnya, produktivitas untuk pertanian konvensional dan pertanian modern berbeda karena input yang digunakan untuk pertaniannya berbeda pula. Salah satu perbedaan input bisa dilihat dari sudut alat mesin pertaniannya. Pada pertanian konvensional, alat-alat yang digunakan masih sederhana, misal cangkul, sabit, kerbau untuk membajak, tenaga manusia untuk menanam dan memanen, serta untuk pengolahan pasca panennya. Sedangkan dalam pertanian modern, yang digunakan sudah modern, misalnya untuk menanam maupun memanen padi, sudah menggunakan mesin yang canggih. Selain alat dan mesin pertaniannya, perbedaan input juga dapat dilihat dari konsep pertanian yang dijalankan. Pada pertanian modern juga identik dengan konsep pertanian organik dan berkelanjutan, sedangkan pertanian konvensional identik dengan pertanian non-organik. Walaupun terhadap beberapa petani konvensional yang menerapkan pertanian organik, namun pada negara berkembang keberadaannya masih terbilang sedikit. Yang kedua, membuat strategi atau solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pertanian beserta contohnya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tingkat kesuburan tanah belum memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan adanya tingkat kemiskinan dan berakibat terhadap gizi buruk di Indonesia. Mengapa hal ini dapat terjadi? Menurut saya, sumber daya yang melimpah belum menangani dengan optimal terhadap industri pertanian di Indonesia, baik dari sisi pengelolaan sumber daya, proses dan pemanfaatan sumber daya pertanian tersebut. Penerapan strategi akan optimal apabila masing-masing mempunyai peran yang berimbang di bidang masing-masing sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Strategi ini akan bermanfaat karena hasil kolaborasi tersebut dapat menjawab permasalahan dalam industri pertanian, mulai dari industri hulu hingga industri yang ada di hilir. Adapun contoh permasalahan ekonomi, yang pertama permodalan, yang kedua lahan makin sulit, yang ketiga teknologi pertanian modern, yang keempat persoalan pupuk, dan kelima soal pemasarannya. Dan yang ketiga, perbedaan pembangunan pertanian di negara berkembang dan di negara maju. Untungnya bohong mati ngau. Pertanian adalah kegiatan ekonomi berbasis produksi. Pertanian umumnya memproduksi makanan pokok, yaitu beras. Selain itu, pertanian mendukung produksi lainnya seperti cabai, tomat, dan sayuran. Pertanian pada Indonesia sudah baik masih tergolong pertanian berkembang. Alasannya cukup kuat karena yang pertama, daerah kota tidak ada pertanian maju. Yang kedua, pendidikan pertanian belum tersebar luas. Yang ketiga, pandangan anak muda mengenai pertanian jorok. Yang keempat, generasi menilai enggaan bertani. Di sini saya akan menjelaskan pertanian pada negara berkembang. Yang pertama, pengusaha pertanian terkadang memiliki kualitas ekonomi pas-pasan. Yang kedua, daerah tertinggal kurang diperhatikan pemerintah pusat. Yang keempat, yang ketiga, masih menggunakan teknologi sederhana untuk pertanian. Yang keempat, terkadang menggunakan konsep adat kedaerahan untuk pertanian. Yang kelima, pola pikir para petani. Ada yang maju, ada yang bersumber kehadiran. Yang keenam, memberi pengaruh bagi keuangan negara namun masih impor luar negeri. Yang ketujuh, kualitas sangat baik namun terkadang belum ada lisensi merek branding yang baik.
Yang ke-8, pertanian umumnya yang hanya pada daerah pedesaan. Di sini juga saya akan menjelaskan pertanian pada negara maju. Yang pertama, pengusaha pertanian memiliki kualitas ekonomi yang maju. Yang kedua, mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat. Yang ketiga, menggunakan teknologi memadai bagi semua pertaniannya. Yang kelima, menggunakan konsep pendidikan dan kecanggihan iptek. Baiklah, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dengan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.